Asy-Syaikh mengeluarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam sebuah hadits, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitar beliau. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya yang paling kutakutkan atas kalian ialah jika Allah membukakan kesenangan dan perhiasan dunia kepada kalian. Begitulah yang disebutkan di dalam At-Targhib wa Tarhib 5:144. Asy-Syaikh juga mengeluarkan sebuah hadits dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang di dalamnya dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terimailah kabar gembira dan satu harapan bagi kalian demi Allah, bukan kemiskin yang aku takutkan terhadap kalian, tetapi aku justru takut jika dunia dihamparkan kepada kalian. Sebagaimana yang pernah dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu mereka saling berlomba untuk mendapatkannya, sehingga kalian menjadi binasa seperti yang mereka alami. Begitulah yang disebutkan di dalam At-Targhib wa Tarhib 5:141. Yakub bin Sufyan mengeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah mengutus seorang malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disertai Jibril alaihi salam. Malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah menyuruh engkau untuk memilih, apakah engkau menjadi hamba dan nabi, ataukah menjadi raja dan sekaligus nabi. Beliau menoleh ke arah Jibril layaknya orang yang meminta saran. Maka Jibril memberi isyarat, agar beliau merunduk dan patuh. Maka beliau menjawab, aku pilih menjadi hamba dan nabi. Setelah kejadian ini beliau tidak pernah makan sambil telentang, hingga beliau wafat. Yang serupa dengan ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan An-Nasai. Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Bidayah, pukul 6:48. Ahmad mengeluarkan dengan isnad yang sahih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Umar bin Al-Khattab bercerita kepadaku, aku pernah memasuki rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu beliau sedang berbaring di atas selembar tikar. Setelah aku duduk di dekat beliau, aku baru tahu bahwa beliau juga menggelar kain mantelnya di atas tikar, dan tidak ada sesuatu yang lain, tikar itu telah menimbulkan bekas guratan di lambung beliau. Aku juga melihat di salah satu pojok rumah beliau ada satu takar gandum. Di dinding tergantung selebar kulit yang sudah disamat. Melihat kesederhanaan ini kedua mataku meneteskan air mata. Mengapa engkau menangis wahai Ibnu Khattab? Tanya beliau. Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis jika melihat gurat-gurat tikar yang membekas di lambung engkau itu dan lemari yang hanya diisi barang itu. Padahal Kisra dan Kaisar hidup di antara buah-buahan dan sungai yang mengalir. Engkau adalah Nabi Allah dan orang pilihannya, sementara lemari engkau hanya seperti itu. Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau tidak rida jika kita mendapatkan akhirat, sedangkan mereka hanya mendapatkan dunia? Al-Hakim juga mentahrijnya secara sahih, berdasarkan syarat Muslim. Ibnu Ibn meriwayatkannya dari Anas, dan dia menyebutkan yang seperti ini. Begitulah yang disebutkan di dalam At-Targhib.